Sebelum kita membuat e-ijazah, tentunya kita harus melakukan penetapan kelulusan. Nah, di mana kita lakukan adalah melalui e-ijazah Kemdikbud. Kita bisa mengaksesnya pada menu-menu yang ada di sini ya. Kita akses ke bagian manajemen ijazah. Kita klik ini, maka kita akan diarahkan ke bagian verval ijazah ya ini. Di bagian ini kita tunggu dulu prosesnya, biasanya tergantung kekuatan sinyal kita, dan nanti kalau sudah masuk, nanti akan muncul seperti ini ya. Lalu kita klik masuk, pastikan masukkan email atau SSO Dapodik dan passwordnya dengan benar. Setelah itu kita klik login. Kita akan tunggu sampai muncul pemberitahuan klik ya mengerti. Nah, di bagian ini ada banyak sekali menu-menu yang berada di laman ini, di verval ijazah, ada beranda dan lain sebagainya. Nah, di bagian ini nanti kita bisa melakukan pengecekan satu persatu di menu ini. Mumpung untuk saat ini sedang simulasi, teman-teman operator, guru kelas 6 atau kepala sekolah bisa mengakses verval ijazah ini atau di bagian manajemen ijazah ini. Nanti data-datanya akan direset ulang sehingga teman-teman bisa melakukan uji coba sepuasnya terkait dengan e-ijazah ini sebelum tanggal 30 Mei 2025. Nanti kalau sudah selesai tanggal 30 Mei, setelahnya di bulan Juni kita sudah bisa melakukan penetapan atau mencetak e-ijazah. Nah, di bagian inilah kita nanti bisa berlatih ya. Nah, kita kembali ke pokok utama terkait bagaimana melakukan penetapan. Nah, di bagian sebelah kiri itu ada menu DNS. Nah, di bagian menu itulah nanti kita bisa melakukan penetapan kelulusan siswa. Di bagian menu DNS ini nanti bisa kita akses. Di bagian menu DNS ini nanti ada yang kita bisa lihat adalah DNS, kemudian kita bisa melakukan penetapan kelulusan, kita bisa mencetak SPTJM. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke DNT. Nah, ini kita klik saja coba untuk bagian DNS-nya. Kita coba saja di bagian sebelah kiri ya, di menu DNS. Nah, nanti setelah DNS ini nanti ke kelulusan SPTJM, DNT, dan nanti baru di bagian penomoran ijazah itu untuk muara akhirnya. Nah, kita klik menu ini valid DNS, kita bisa mengecek data siswa yang ada di DNS atau daftar nominatif sementara ini ya. Kita bisa cek NISN-nya, kemudian kita bisa cek namanya, tempat lahirnya, kemudian tanggal lahir. Kalau untuk tingkatnya pasti untuk tingkat semuanya kelas 6 ya, pastikan. Lalu kurikulumnya kita cek apakah semuanya data ini sudah sesuai. Untuk NISN bisa kita cek secara online ya, di cek NISN. Kemudian untuk nama ini pastikan sama dengan akta kelahiran. Untuk tempat dan tanggal lahir juga sama, bisa dicek di akta kelahiran, sehingga ketika ada DNS ini kita bisa melakukan pengecekan apakah ini datanya sudah benar. Nanti kalau datanya belum benar tentunya harus diperbaiki lewat Dapodik. Jika semua data ini nanti sudah benar, maka kita bisa lanjut untuk ke bagian berikutnya, yaitu ke penetapan kelulusan. Nah, menunya ada di sebelah kiri. Kita klik saja. Nah, akan muncul penetapan kelulusan peserta didik, ada lulus, tidak lulus, dan belum ditetapkan. Nah, di sini kita nanti kalau di bagian lulus selama belum melakukan penetapan maka kosong. Nah, di sini munculnya di belum ditetapkan. Nah, pada bagian ini nanti kita bisa melakukan penetapan kelulusan secara manual atau satu persatu. Seperti ini ada tanda pensil, kita klik saja, kemudian akan muncul nama dan ada keterangan lulus dan tidak lulus, lalu kita klik simpan, konfirmasinya ya. Maka siswa tersebut akan berkurang dari daftar
belum ditetapkan. Nah, kita cek di kelulusan sudah masuk ya di sini. Lalu kita bisa kembali ke belum diluluskan. Kita bisa melakukan luluskan untuk secara istilahnya semuanya langsung. Klik di bagian luluskan semua, kemudian ini muncul semuanya otomatis. Nah, di sini nanti kita bisa melakukan pembatalan juga, karena ini baru simulasi, bisa kita batalkan juga satu persatu. Di sini tinggal kita centang saja bagian ini ya. Kemudian kita klik batalkan, konfirmasi ya, nanti secara otomatis yang dibatalkan akan muncul di daftar peserta yang belum ditetapkan. Nah, kalau nanti pengen diluluskan lagi ya tinggal dicentang klik luluskan, itu di tanda pensilnya nanti muncul di bagian kiri, kemudian setelah itu di bagian kanan nanti akan muncul di luluskan, kita klik gitu. Nah, daftar peserta yang sudah kita luluskan kembali nanti bisa dicek di bagian lulus. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke unggah SK penetapan setelah semuanya dinyatakan lulus. Atau kita bisa juga mencoba untuk batalkan semua dulu, kita simulasikan sehingga kalau ada yang belum diluluskan nanti bisa diluluskan, kalau mau ada yang belum lulus nanti bisa dibatalkan. Jadi intinya di bagian ini bisa dilakukan secara manual satu persatu, bisa juga dilakukan secara paralel.